Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku. Apa kabar semuanya? Di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit materi tentang peliputan dan penulisan berita yang efektif. Materi ini aku dapat dari hasil presentasi kelompok 3 pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Gak kerasa ya, udah 3 kelompok aja nih makalah yang tampil di depan kelas. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya mata kuliah penulisan berita dan artikel ini yang dilaksanakan di minggu kemarin adalah pertemuan pertama yang dilakukan secara online. Alasannya kenapa? Karena kita semua udah mudik lebaran, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk terus belajar. Oke, takut kalian keburu bosen nih nontonnya. Langsung aja ya kita bahas. Sesuai dengan judul yang kelompok 3 ambil, pertama, kita akan membahas tentang teknik peliputan dan penulisan berita. Penulisan dan peliputan berita merupakan dua aspek utama dalam jurnalistik yang menentukan kualitas dan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada publik. Proses ini tidak hanya melibatkan keterampilan teknis dalam menyusun berita yang menarik dan informatif, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang etika jurnalistik, teknik investigasi, serta pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap cara berita dikumpulkan dan disebarluaskan. Nah, kita membahas tentang prinsip penulisan berita. Penulisan berita berpegang pada prinsip dasar 5W1H. Di antaranya itu ada what, who, when, where, why, dan how. Mengapa harus berpegang pada prinsip 5W1H? Karena prinsip ini untuk memastikan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada mereka. Nah, selanjutnya yaitu teknik peliputan berita. Peliputan berita adalah tahap awal dari proses jurnalistik yang mencakup pengumpulan data, wawancara, serta observasi langsung. Selanjutnya adalah etika dalam penulisan dan peliputan berita. Nah, kode etik jurnalistik menjadi pedoman utama dalam proses penulisan dan peliputan berita. Prinsip pertama independensi, akurasi, dan keberimbangan, kemudian selalu dijunjung tinggi oleh jurnalis. Selain itu, berita harus disusun dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat dan tidak boleh mengandung unsur hoax atau misinformasi. Kemudian, ada perkembangan jurnalisme di era digital. Perkembangan teknologi telah mengubah cara berita diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Media sosial dan platform digital memungkinkan berita tersebut lebih cepat, tetapi juga meningkatkan tantangan dalam memastikan validasi informasi yang beredar. Dengan adanya perubahan ini, jurnalis harus selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tetap berpegang pada prinsip jurnalistik yang beretika. Oke, setelah kita membahas tentang prinsip penulisan berita, selanjutnya kita akan membahas mengenai penulisan berita. Yang pertama, penulisan berita harus menggunakan struktur yang jelas, yaitu 5W1H, yang diartikan menjadi apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan penulisan berita juga harus menggunakan piramida terbalik. Model ini menempatkan informasi yang lebih penting di awal berita, kemudian diikuti oleh informasi pendukung dan detail tambahan. Yang kedua, gaya penulisan berita. Di antaranya yaitu harus jelas, lugas, dan faktual. Gaya penulisan berita dalam jurnalistik harus bersifat jelas, lugas, dan faktual agar mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca. Penulisan berita harus menghindari penggunaan bahasa yang ambigu atau berbelit-belit. Kalimat yang digunakannya juga sebaiknya singkat dan langsung ke pokok permasalahan. Selain itu juga, berita harus berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi, bukan opini pribadi seorang penulis. Yang ketiga, ada penggunaan kutipan dan data pendukung dalam berita. Kutipan dan data pendukung berperan penting dalam meningkatkan kredibilitas berita. Kutipan dapat berasal dari pernyataan narasumber, dokumentasi resmi, atau hasil wawancara langsung. Nah, ada dua jenis kutipan yang umum digunakan dalam berita,
Yaitu pertama ada kutipan langsung, yaitu kutipan yang ditulis persis seperti yang diucapkan oleh narasumber, biasanya menggunakan tanda kutip. Oke, kita lanjut. Yang keempat, ada perbedaan antara hard news dan future. Hard news adalah berita yang bersifat faktual, penting, dan seringkali berhubungan dengan peristiwa politik, ekonomi, atau kriminal yang berdampak luas bagi masyarakat. Kemudian, future adalah berita yang lebih mendalam dan tidak terkait oleh unsur kebaruan. Future biasanya mengangkat sisi human interest atau memberikan perspektif yang lebih kuat tentang sebuah isu. Gaya penulisannya juga lebih naratif dan menarik, sehingga mampu membangun keterkaitan emosional dengan pembaca. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang jenis peliputan berita. Yang pertama, peliputan berita hukum dan kriminal. Peliputan ini harus dilakukan dengan akurat, berimbang, dan memperhatikan aspek etika jurnalistik. Harus memperhatikan sumber berita dalam peliputan hukum dan kriminal tersebut. Harus memperhatikan sumber beritanya. Nah, yang pertama yaitu sumber berita dalam peliputan hukum dan kriminal itu. Yang pertama ada polisi, pengadilan, saksi, dan yang terakhir yaitu korban. Nah, ada beberapa tantangan juga nih dalam meliput kasus hukum kriminal, karena ini bersifat sensitif. Yang pertama yaitu akses terhadap informasi. Yang kedua, keselamatan jurnalis, kemudian verifikasi informasi, dan tekanan dari pihak berwenang atau masyarakat. Kemudian, prinsip-prinsip etika dalam peliputan kasus hukum kriminal. Yang pertama yaitu akurasi dan kejujuran dalam pemberitaan, kemudian keberimbangan dan independensi dalam pemberitaan. Selanjutnya, privasi dan perlindungan identitas korban dan tersangka. Selanjutnya, menghindari sensasionalisme, kemudian menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah dalam sistem pengadilan. Selanjutnya, yaitu sumber berita dalam politik. Nah, yang pertama ada sumber resmi. Sumber resmi bisa diambil dari pemerintah, partai politik, dan lembaga hukum. Kemudian yang kedua adalah sumber tidak resmi, yang bisa diambil dari analisis politik, aktivis, dan akademisi. Kemudian yang ketiga yaitu sumber anonim atau bocoran dokumen dalam peliputan investigasi. Dalam hal ini, ada yang namanya netralitas dalam peliputan politik. Contoh kasusnya tuh, dalam liputan media terhadap Pilpres 2019 di Indonesia menunjukkan bagaimana media seperti Metro TV dan TV One memiliki perbedaan dalam penyajian berita. Metro TV lebih banyak menampilkan kandidat dari petahana, sementara TV One lebih sering mengangkat isu-isu yang mengkritik pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu objektivitas dalam jurnalistik politik. Contoh kasusnya itu, dalam kasus pengutusan korupsi EKTP, beberapa media lebih banyak mengutip pernyataan dari politisi tertentu, sementara media lainnya lebih banyak menggunakan data dari lembaga independen seperti ICW atau Indonesia Corruption Watch. Hal ini menunjukkan bahwa objektivitas dapat dipertahankan jika berita tidak hanya bersumber dari satu pihak. Nah, kemudian ada teknik investigasi dalam jurnalistik politik. Contoh kasusnya yaitu program investigasi SIGI di SCTP pada 2012 membongkar praktik politik uang dalam Pilkada DKI Jakarta. Tim jurnalis melakukan penyamaran dan merekam bukti distribusi uang kepada pemilih. Ini adalah contoh nyata bagaimana teknik investigasi dalam mengungkap pelanggaran dalam politik. Gitu aja videonya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dan mohon maaf masih banyak kekurangan. Biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Aku tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dadah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.